Celine ini bukan hanya seorang virtual assistant biasa-biasa saja, tetapi juga merupakan Miss Grand Tourism Indonesia 2024. Woo! I'm a single mom, so aku memang cari pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah tanpa harus meninggalkan anak. Aduh, Kita bisa ya gajinya UMR Jakarta ibaratnya, tapi kerjanya cuma 2 jam gitu. Wih, Kayak gurih sih itu adalah nikmat para wanita ya. Bisa bekerja di masanya, yang penting walaupun dasaran penghasilan dolar. Hai guys, kembali hadir di BBC Bincang-Bincang Karir episode 12 di YouTube channel Tania Gromenko bersama saya Claudia Sarupat as your new host. Mungkin teman-teman di sini bingung, ini program acara yang berubah atau gimana ya? Tenang aja, untuk program acaranya tetap sama di Bincang-Bincang Karir atau BBC, tapi untuk hostnya adalah wajah baru. Sedikit perkenalan ya teman-teman, kalau saya sendiri merupakan salah satu alumni SGBVA Batch 7 dari Kota Bogor. Dan buat teman-teman nih, jangan lupa untuk nonton BBC episode sebelumnya, bisa klik di link atas ini ya. Itu teman-teman akan mendapatkan insight baru tentunya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe, biar BBC-nya semakin semangat untuk memberikan insight buat teman-teman di luar sana yang lagi mungkin bingung ya, kayak aku harus kerja terus di kantoran tapi pengen yang fleksibel juga. Nah, ini bisa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah, untuk episode hari ini teman-teman, ini merupakan kerjaan remote sebagai side hustle yang menjanjikan kaum wanita. Berarti ini episode untuk cewek aja ya? Oh, tenang, gak usah khawatir ya, karena side hustle ini kan bisa dikerjakan tidak hanya wanita tetapi juga pria dan tidak memandang usia. Bisa muda, bisa juga yang sudah senior. Dan untuk temanya memang ya, karena pada hari ini tamunya adalah wanita-wanita cantik yang luar biasa bisa menginspirasi teman-teman. Juga buat yang bukan wanita nih, yang pria ya, yang di luar sana juga yang sedang berjuang. Biasanya kan kadang kayak, aduh, kalau kerja kantoran kayaknya kurang cukup nih ya. Pengeluaran itu banyak setiap bulannya, butuh pemasukan ekstra. Ini bisa dengan melakukan yang namanya side hustle ya. Dan juga kan kalau yang namanya side hustle itu nggak mesti harus onsite ya, bisa dilakukan di mana saja, work from anywhere ya, selama teman-teman mempunyai peralatan yang memadai tentunya. Dan nanti kita bakal ngobrol nih ya dengan guest star kita pada hari ini. Boleh kita langsung kenalan aja ya. Halo, selamat siang. Halo. Ini wanita-wanita cantik tentunya ya, Mojang Bandung. Karena tadi aku sempat ngobrol-ngobrol ya, mereka ini bertiga dari Kota Bandung. Betul. Luar biasa ya. Kita perkenalan dulu biar lebih akrab tentunya. Boleh dimulai dari sebelah kiri, silakan. Halo, aku Syara Devi Maharani Al-Amin, biasa dipanggil Syarah aja, dari batch 11. Batch 11 ya. Iya. Untuk servisnya apa nih, Syara? Aku SMM. SMM Iya. ya. Oke, Social Media Management. Udah berapa lama? Udah mau jalan 1 tahun sih. Wow, nggak berasa ya? Iya, nggak berasa. Luar biasa. Baik, kita langsung ke gestar yang berikutnya. Boleh kenalan dulu? Halo semuanya, kenalin aku Jocelyn Salvia, biasanya dipanggil Selin. Nah, aku alumni SGBVA yang batch ke-11. Barengan berarti Iya, ya? bareng. Iya, sama kakak. barengan. Untuk servisnya? Untuk servisnya lebih ke social media management, Mm-mm. executive assistant, sama Mhm. administrative assistant juga. Oke, ada 3 berarti Iya. ya. Dan sedikit bocoran nih teman-teman ya, Celine ini bukan hanya seorang virtual assistant biasa-biasa saja, tetapi juga merupakan Miss Grand Tourism Indonesia 2024. Woo! Tepuk tangan dong, luar biasa. Ini berarti kan baru banget ya 2024 ini Iya, ya. betul. Karantinanya baru dilaksanain kemarin, Januari 2024. Berarti sudah mulai menjalankan program-programnya kan? Iya, betul. Karena seperti yang diketahui nih teman-teman, ketika Miss apapun namanya ya, ini Iya. salah satunya adalah Miss Grand Tourism Indonesia dimahkotai, berarti sudah harus menjalankan pekerjaannya selama 1 tahun. Ini gimana caranya membagi kegiatannya ketika menjadi Miss Grand Tourism Indonesia dan VA? Makanya ya, jangan kemana-mana, tonton terus ya untuk BBC episode 12 kali ini. Dan yang terakhir, boleh perkenalan terlebih dahulu?
Hai, aku Irina Indah Kencanawita. Aku dari batch 13. Servisku admin. Admin ya. Dan ini juga bocoran ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol. Kalau Irina ini adalah dulunya mantan atlet voli. Yes. Wow, switch karir ini ya dari atlet menjadi pekerja profesional ya. Iya, Sempat di kantoran juga sempat di ya. kantor. Oke, tapi untuk VA-nya udah berapa lama? Satu aktif tuh baru 1 tahun terakhir ini sih. Sama ya, berarti semuanya baru 1 tahun ya. Wow, luar biasa. Ini pasti bakal seru banget obrolan kita hari ini ya teman-teman ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk pendidikannya sendiri apakah sejurus dengan servis yang diberikan saat ini? Boleh mungkin? Beda banget. Beda banget. Oke. Iya. Dulunya Aku kuliah apa? di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ambilnya tuh akuntansi syariah. Akuntansi syariah sekarang menjadi sosial media manajemen, gak ada nyambung-nyambungnya ya. Iya. Oke, tapi apa yang membuat Syara tertarik mengambil SMM? Kenapa nggak ngelanjutin lagi sebagai akuntansi? Kan biasanya kan ada ya service bookkeeper, Iya, bookkeeping itu ya. bookkeeping. Tadinya tuh pas course-nya itu aku lebih kayak kayaknya aku bisanya di bookkeeping deh. Soalnya kan udah emang sesuai jurusan kan. Iya. Tapi tuh kayak bosen gitu loh, kayaknya kalau SMM bisa deh aku gitu. Jadi aku lebih kayak SMM deh coba gitu. Udah berapa lama sebelumnya sebagai akuntansi profesional? Akuntan tuh aku 3 tahun. 3 tahun Iya, ya. 3 tahun. Lumayan lah, hampir 4 tahun. Oke, lumayan juga ya. Tapi itu dimasukkan nggak sebagai servis tambahan? Mungkin nanti kalau ada klien yang butuh gitu ya bookkeeping, bisa langsung ke Syara Dimasukin ya. sih, Oke, itu Iya. berarti adalah salah satu servisnya ya. Oke, kalau Selin sendiri gimana untuk pendidikannya? Apakah relate dengan servis yang diberikan saat ini? Ada sedikit relate. Oke. Mungkin waktu itu di BINUS Jakarta ngambil fashion management yang international double degree. Fashion loh ya. Oke. Mungkin relate-nya karena manajemen ya, ada marketingnya. Jadi SMM kan bagian dari marketing. Betul. Dan untuk kayak costing dan lain-lain masih ada hubungannya dengan administratif seperti itu. Kepakai sekali ilmunya ya. Iya, betul. Luar biasa. Dan untuk Irina sendiri bagaimana? Kalau aku masih nyambung sih ya, aku di Setialan dulu ambil manajemen SDM. Oh, masih relate ya. Jadi tidak keluar jalur istilahnya ya. Jauh-jauh. Oke, untuk kesibukannya saat ini berarti full sebagai VA? Aku enggak sih. Oke. Kayak lebih kayak part time aja. Oh, jadi VA-nya part time saja ya. Berarti mengerjakannya per project. 4 project. Oke, kliennya ada berapa kalau boleh tahu? Aku 1 sih. Satu ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi 1 di maintain-nya itu luar biasa ya. Karena itu yang paling penting adalah konsistensi, teman-teman. Iya. Betul. Kalau Selin sendiri gimana? Apakah menjadi ini kan menjadi Miss Grand Tourism Indonesia ini gimana ini membagi kesibukannya? Nah, sebenarnya kesibukan aku sekarang tuh bukan cuma Miss Grand Tourism doang. Oke. Ada entrepreneur juga, ngebantuin usaha orang tua. Oke. Dan volunteer juga. Wow, segitu padatnya kegiatan, gimana cara membaginya ya? Nah, kebetulan di tahun lalu banyak yang bilang kalau ekonomi itu lagi turun. Emang kerasa sih tahun 2023 Ya, tuh ekonomi itu ya. lagi turun banget. Hmm. Terus ngerasa kayak kurang produktif gitu. Jadi coba deh SJBVA, dan lumayan sampai sekarang ada beberapa klien gitu. Oke. Pertama langsung dapat klien dari US waktu itu. Wow, langsung dari US itu Iya. dari mana dapatnya? Apakah dari sosial media atau mungkin dari platform online kayak LinkedIn, Upwork? Nah, kalau itu dapat dari Upwork Oke. gitu. Nah, udah gitu setelah menjalankan setahun dan sudah selesai nih servisnya, coba apply lagi di Upwork, dapat klien dari Singapura. Nah, kalau ini based on project. Based on project ya. Ya. Tapi kira-kira dengan segitu kesibukan yang luar biasa ya, tapi agak mikir nih sih kayak menjadi entrepreneur juga, menjadi volunteer juga, VA juga, keteteran nggak sih pekerjaannya? harus bisa bagi waktu. Harus bisa bagi waktu. Iya. Itu adalah kunci Kunci. ya teman-teman ya. Tapi berarti Harus bisa. menjalankannya enjoy ya. Enjoy. Apalagi dengan pekerjaan sebagai Miss Grand Tourism Indonesia yang harus berarti keliling kan ya, Iya, untuk keliling. mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Betul. Itu kadang suka pas lagi sela-sela break pekerjaan sambil ngerjain. Iya, sambil bawa laptop tuh wajib. Jadi kayak
kalau nggak ada tempat buat ngerjain, di mobil ngerjainnya. Yang penting laptop dan modem ya. Iya. Dua itu baik, luar biasa sekali ya. Kalau Irina sendiri gimana nih? Untuk menjadi VA-nya apakah full time atau hanya dijadikan side hustle saja? Sebelumnya itu part time, tapi sekarang aku full time. Berarti dulu memang sempat full menjadi ini ya kan, professional worker ya? Iya. 9 to 5? 9 to 5, Mm-mm. tapi itu lama ya. Aku ada career gap 5 tahun. Oke. Jadi karena awal-awal jadi VA itu kan Mm-mm. belum pede kan. Hmm, Jadi aku ambil part time dulu. part time dulu, tapi kalau sekarang Udah full time. udah full time. Apa yang menjadikan Irina kayak oke, VA ini adalah kayaknya menjanjikan sekali untuk karirku? Buat aku pribadi, I'm a single mom, so aku memang cari pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah tanpa harus meninggalkan anak. Aduh, ini adalah dilemanya kebanyakan para ibu ya, Betul. di mana mereka tuh ingin terus berkarir tetapi tetap mengurus anak. Betul. Ya, tanpa meninggalkan tumbuh kembang anak. Kadang kan wanita itu gimana ya, dilemanya kalau udah menjadi seorang ibu, kalau masih bekerja di kantor tentunya ya kan cutinya hanya 3 bulan. Terus kita harus meninggalkan, mana masih full ASI gitu kan. Tiba-tiba pas kita seiring berjalan waktu pulang udah bisa bilang mama, kayak kecolongan gak Iya, sih? betul. Apalagi kalau anak sakit ya. Aduh, itu sangat dilema banget ya. Hmm. Maksudnya badan di kantor, pikiran Iya, mengambang-ambang ya. Dan tapi sekarang happy ya berarti ya. Alhamdulillah. Ya, anak kekontrol, pekerjaan jalan ya. Oke, ngomong-ngomong nih, kalau tadi kan Selin dapat kliennya dari luar ya, US dan juga Singapura. Kalau Syara sendiri, Aku dari Aussie. wow, dari Aussie. Ini nanti boleh ya cerita ya, gimana sih Boleh. bisa cara dapat klien dari luar ini? Karena mungkin buat teman-teman yang masih mencari klien-klien, sekalian sharing juga ya, Iya. gimana caranya. Kalau Irina sendiri, Sempat pegang dari Korea Selatan, oke. tapi selesai. Habis itu bantu-bantu teman dulu. Karena based on project sebelumnya kan ya, apa masih freelance ya. Iya. Alright, itu tadi dari Upwork. Dan kalau misalnya Syara sendiri boleh dong cerita gimana caranya bisa mendapatkan klien dari Australia. Aku sih itu approach dari IG. Approach Jadi dari- kan tugas terakhir di course itu kan buat approach family, terus Mhm. kenalan-kenalan gitu kan. Nah kebetulan ada temen aku dulu tuh satu kuliah, sekarang dia kerjanya di Aussie. Terus Oke. kayak say hi aja dulu, kayak misalkan nanya kabar gitu, terus dia minta nomornya dong gitu kan. Ya udah, terus langsung telepon. Terus pas di telepon itulah kayak aku, sebenarnya nih aku ada tugas gitu kan, mau nggak bantuin aku nih buat ngerjain tugas akhir gitu kan di course aku. Nah aku bilang free deh 2 minggu. Nah abis itu dari 2 minggu lanjut terus. Wih, sampai sekarang ya. Iya. Ini bisa menjadi apa ya? Service tambahan, kayak dikasih trial Iya. 2 minggu. Kalau oke lanjut, nggak oke ya udah ya. Nothing tulus ya berarti Iya. awalnya ya. Heeh. Berarti service yang diberikan selama ini berarti senang dong Iya, kliennya ya sampai heeh. sekarang. Apa kalau boleh tahu personal brandingnya apakah untuk diri sendiri atau memang dia punya brand atau Oh bagaimana? enggak, buat diri dia sendiri. Personal branding kayak ibaratnya gini, dia kan dari Indonesia nih, Mm-mm. terus kerjanya di Australia kan. Iya di Iya, di Australia Australia. kan. Mm-mm. Nah, terus dia tuh kayak mau kayak buat gini loh, kayak buat orang Indonesia yang mau kerja di sana, itu tuh kayak dia buat konten singkat gitu, kayak video gimana caranya atau di sana kerjanya ngapain aja gitu. Oh, ini sangat bagus sekali ya, karena kan Hmm. sekarang tuh zamannya media sosial ya, orang pasti mencari dari sosial media, minimal Instagram Iya. kan, kayak how to living in, ya Nah, kan. iya kayak gitu. Luar biasa banget ya, berarti wow, ini adalah bisa menjadi peluang nih buat teman-teman ya, yang temannya mungkin ada di luar negeri kayak, lu mau nggak gue bikinin Iya, gitu iya. kan. Misalnya kan orang tuh kadang suka ribet ya ngurusin sosial medianya Iya gitu, kayak gue banget. nggak ada waktu, gue nggak bisa ngedit. Ya udah pakai Iya. jasa kita aja. Iya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kan ya. Kalau Selin sendiri gimana? Awalnya tuh approach dari Upwork. Upwork ya. Nah, dia diminta ada tulisannya email ke sini. Mm-mm. Nah, coba di email nggak berapa lama tuh dibalas.
coba trial juga, awalnya trial dulu, terus diterima Oke. sampai kurang lebih 1 tahun kerja di situ. Lumayan lama Lumayan ya. lama juga. Oke. Mungkin ini buat teman-teman di luar sana ada sedikit challenge ya ketika untuk apply dari Upwork ya. Benar. Boleh dong sedikit tips apa yang harus dilakukan oleh teman-teman biar bisa mendapat yes, aku dapat klien dari Upwork. Nah, tipsnya jangan cari yang apply-nya udah di atas 20. Oke. Kan ada tulisan 1 sampai 15, 1 Iya. sampai 5. Nah, kalau bisa di bawah 20 karena kita tuh masih visible di mata klien gitu. Oke. Kalau Irina sendiri gimana? Aku kebetulan semua dari temen. Oh, networking is the key ya. Tapi benar loh ya, karena itu tadi kayak Syaranya awalnya kan dari teman kan ya. Karena kalau kita misalnya apply langsung ke orang yang belum tentu dikenal, katakanlah Selin merupakan yang beruntung ya, karena kan klien benar-benar pure klien. Tapi kalau misalnya kayak kita belum punya portofolio, belum ada pengalaman, orang kan kayak mikir apa iya gitu kan. Teman itu bisa loh dijadikan sebagai portofolio untuk betul, kita kan. betul. Dan itu temennya awalnya gimana? Biasanya kan kalau ke temen suka ada segannya apa gimana gitu. Kalau aku kan memang sebelum ikutan kursus SGBV udah mulai kan. Oh, sudah memulai sebelum. mulai, Oke. Kalau yang dari Korea Selatan ini kebetulan memang kita sering komunikasi dan dia ada rencana buka bisnis di Indonesia. Jadi waktu itu aku cuma kerjain lebih kayak research legalitasnya gimana gitu. Oke, dan itu kan bisa menjadi referensi buat ke partner kerja berikutnya ya. Apa sih yang menjadi dorongan kalian waktu itu kayak tiba-tiba langsung kayaknya lebih enak jadi remote worker daripada jadi profesional. Kalau tadi kan Irina karena anak ya. Dua yang lain di sini bagaimana gitu? Kalau aku kan waktu itu ikut course yang bulan Juni kan, batch 11 itu. Itu bertepatan aku tuh ngajuin ini surat resign ke kerjaan. Oh, iya, jadi kayak sambil nyari kan, sambil aku kan 1 month notice nih ya kan, sambil nunggu pengganti aku mikir kayak apa ya yang bisa sambilan, kayak bisa santai di rumah tapi aku dapat penghasilan. Soalnya aku juga kayak rada capek juga ya kerja di kantor tuh gitu kan, mau coba deh yang santai tapi menghasilkan gitu, nggak under pressure ya, terutama ya. Kalau Selin sendiri apa sih yang membuat kayaknya ikutan ini aja deh, virtual assistant gitu? Kalau virtual assistant sih menurut aku lebih fleksibel yang waktu itu. Nah, karena aku entrepreneur juga dan nggak mungkin ditinggalin gitu. Walaupun waktu itu nurun, mungkin kita kan nggak tahu kedepannya gimana. Betul. Nah, jadi itu tetap dipegang dan virtual assistant juga tetap jalan gitu. Tetap jalan. Jadi ya. semua bisa dikerjain in the same time. Kalau bisa multitasking, kenapa tidak? Luar biasa. Seberapa challengingnya sih untuk mendapatkan klien waktu itu, perjuangannya? Lumayan sih, kayak lumayan ya. Pertamanya kan ikut course terus sambil kerja kan, jadi kayak nggak fokus pertama kan sama kursnya. Terus pas udah selesai kerjanya, terus aku kilas balik lagi, kayak rewatch lagi gitu kan. Terus kayak itu agak maju mundur buat nge-approach-nya tuh, kayak bisa nggak ya gitu kan, gitulah. Oke, ada perasaan kayak takut juga kali ya. Kayak aduh, padahal segitu ke temen loh ya. Iya, itu ke teman. Kayak sebenarnya ke tante juga. Terus kayak penolakan gitu lah, kayak ke tante, oh enggak deh, aku udah ada admin online. Mungkin kalau di Indonesia terkenalnya admin online kali ya. Iya. Jadi dia ngomong, enggak deh, nanti ya aku udah ada admin online. Oke tante, nggak apa-apa, kataku gitu kan. Terus ya udah cari yang lain, move on aja. Oke, itu adalah penolakan pertama ya. Iya. Ditolak rasanya gimana? Sebenarnya kayak rada down gitu ya. Sempat down. Aduh gitu kan, kayak ke keluarga sendiri aja, ini gimana nih gitu, gimana ke orang yang aku nggak tahu gitu kan. Cuma ya udahlah, jalanin aja gitu. Istilahnya tuh nebar benihnya harus banyak. Betul. Ya, karena nggak tahu kan mana yang kait yang dinyangkut. Iya, bener ya. Kalau Irina sendiri gimana perjuangannya waktu itu? Walaupun tadi kan ke teman-teman pasti kan nggak cuma 1-2 orang dong ditawarinnya. Kursus VA ini aku bukan yang pertama. Nah, sama. Oh. Jadi setahun sebelumnya aku kursus VA juga, bootcamp gitu.
Cuma setelah setahun tuh kayak ngerasa memang dapat klien ya, tapi di Upwork tuh selalu gagal. Penolakan berikutnya ya. Selalu gagal gitu. Dan aku tuh masih penasaran kok aku nggak bisa dapat klien dari luar ya gitu. Jadi aku pas lagi ngerasa kayak stagnan gitu kan, akhirnya aku coba cari kursus-kursus yang lain, cuma kok rasanya nggak serk di hati ya. Terus aku pikir kenapa nggak perdalam VA lagi aja sih, dan kemudian ya udah gitu aja sih. Kalau perjuangannya ya luar biasa. Ini dari nadanya aja udah Luar biasa. Luar biasa, bikin nangis gitu. sempat bikin nangis. Nangis karena kecewaan, ekspektasinya ketinggian saya. Berarti banyak juga ya, segitu aja banyak tuh. Ya. Tapi ya yang lucu ya, bukan lucu sih, Apa? sedih juga sih. Kenapa tuh? Aku tuh kan dapat benefit discovery calls with potential client kan. Yang pertama gagal, oke. It's my money. Yang kedua, aku coba deh pakai itu deh, benefit yang itu ya. Sampai aku turunin rate aku $5 per hour. Saking pengen dapat klien. Iya, aku pikir kan Tania bilang jangan pernah mau nurunin rate kan. Iya. Aku sampai turunin sampai ke $5 per hour. Gagal juga. Segitu udah nurunin ya. Sedih bener. Sampai akhirnya balik lagi ke rate normal baru dapat. Pas lagi kitanya udah adalah, jadi udah santai gitu ya, udah nggak terlalu berekspektasi, dateng deh tanpa harus nyari. Itu the power of ya udahlah. Kadang gitu ya, lucunya adalah ketika kita bener-bener yang harus dapat gitu ya, bersikeras malah nggak dapet, tapi giliran ya udahlah terserah gitu kan. Itu yang dapat ya. Karena kita ke pressure sama ambisi kita kan. Terus ekspektasi kita kan tinggi kan. Begitu gagal, drop lah pasti. Tapi kalau kita aja udah kayak let it flow aja gitu kan. Gitu kayak lebih enak, lancar aja gitu, ngalir aja gitu. Malah yang didapatnya lebih dari ekspektasi kita ya. Bener banget itu. Kalau udah jodoh rezeki mah enak banget. Bener. Kalau Selin sendiri gimana? Apakah mengalami yang dialami keduanya? Iya pasti. Waktu di Upwork juga kayak apply portfolio tuh udah lebih dari 10 dan itu ditolak semua. 10 ditolak semua ya. Oke, betul. Sampai akhirnya ada di titik diterima, apakah diperbaiki atau udah ya udahlah yang penting dapat gitu. Mungkin karena yang kirim ke email itu karena kita visible di mereka gitu. Kita harus berusaha visible di klien, di mata klien gitu. Jadi portfolio kita tuh harus dilihat sama mereka gitu. Berusaha senyata mungkin ya. Karena kan yang namanya itu kan kita nggak ketemu sama sekali kan? Iya betul. Ya, ngasih kepercayaan, trustnya buat mereka gitu. Itu penting ya teman-teman ya. Anyway nih ya, ini kan adalah alumni SGBVA. Dari mana sih awalnya bisa tahu SGBVA? Apakah dari teman atau enggak tiba-tiba lagi buka sosial media sponsor gitu kan, dapet gitu, atau dari mana nih? Boleh dong cerita dari Syahra dulu. Iya, aku dari ini sih, dari IG. Jadi nongol terus nih si SGBVA gitu. Tanianya kan yang nongol. Iya. Tanianya nongol. Mungkin karena aku sebelumnya pernah ikut kelas virtual assistant di tempat lain, makanya virtual assistant tuh kayak course gitu banyak di aku, di IG nongol. Nah, yang aku tertarik ya dari Tania ini gitu. Langsung ya. Soalnya kan kalau yang sebelumnya tuh kayak susah loh menurut aku, kayak dia tuh cepet, kayak nggak bisa nih buat aku yang nggak ngerti gitu, buat aku yang awam. Nah terus kalau Tania kan bilang kan kalau misalkan kita diajarin dari nol, terus aku ikutlah webinarnya gitu, yang free webinar itu. Free webinarnya ya. Iya gitu, jadi aku langsung. Oke, awalnya dari media sosial. Kalau Selin sendiri awalnya dari mana nih mengetahui SGBVA? Sama sosial media juga, the power of social media. Ini pada sponsor ya. Ini juga sama ya. Oke, kan biasanya ketika kita dapat sponsornya itu kan mendaftar untuk free webinar. Itu apakah langsung setelah selesai dijelaskan di free webinar memutuskan yes, aku akan ikut untuk pelatihan SGBVA, atau kayak masih mikir dulu, cari tahu dulu gimana? Kalau dari aku sendiri sih sempat di approach juga dari timnya Tania ya.
mikir dulu, ini nyata nggak sih, bener nggak sih bisa dapat klien dari luar negeri Iya, gitu. iya, Kayak kelihatannya impossible gitu kan. Too good to be true ya. Nah pas dilihat-lihat, pas dikasih tahu testimoninya sama timnya Tania, oke deh cobain, kan nggak ada salahnya buat belajar kan. Betul. Gitu. Kalau Irene sendiri gimana? Apakah setelah free webinar yang selesai dijelasin nih langsung memutuskan ikut atau kayak masih mikir-mikir dulu? Aku langsung tanya-tanya dulu sih. Oke. Langsung tanya-tanya. Kelihatannya kritis banget nih kalau Irene. Mak-mak ngeluarin duit kan saya. Oh iya benar-benar. Kayak pengen dapat duit ya. Iya. Jadi sempet tanya-tanya dulu ke Tanya-tanya timnya dulu. Tania ya. Sampai kayak 2 mingguan lah di approach aku juga. Maksudnya dijelasin sama Zara ya waktu itu. Oh iya. Dia yang meyakinkan aku. Untuk ikut Yuk. ya. Ya. Sampai akhirnya udah dapet deh. Apa beneran ikut ya jadinya Ikut, iya. join ya. Kalau aku sempat nanya sebentar ke Teh Hani, karena Teh Hani kan yang WA aku. Tapi karena anaknya aku tuh orangnya kayak nggak pikir panjang ya, nggak terlalu musingin gitu loh, kayak pas nanya-nanya dikit sama Kak Hani, oh bagus juga nih, langsung kayak nggak lama langsung aku daftar. Oke, berarti nggak ada keraguan ya? Nggak, jadi kayak nggak mikir lama gitu, nggak. Ini yang disukain nih ya. Kalau berarti Selin sama Irene sempat ada ragu nggak? Selama kan tadi kan ada jeda waktu dong tentunya, selain nyari. Kalau Selin sendiri tadi kan kayak bener gak sih? Kayaknya too good to be true deh untuk dapat klien luar gitu kan. Kalau Irina sendiri sempat ada keraguan nggak sih? Karena memang udah niat kan. Niatnya itu. Niat itu bisa Penting. mematahkan keraguan ya, luar biasa ya. Nah, kenapa akhirnya kalian memilih remote working sebagai switch career gitu kan? Tadi kayak misalnya Sarah dari seorang akuntan syariah gitu ya, tiba-tiba jadi SMM, terus kemudian innovation business, tiba-tiba jadi admin apa segala macam ya. Dan kalau ini kan sejalan ya, itu apa gimana yang akhirnya kalian memutuskan ya udah deh kayaknya kerja di mana aja, mau saya aku pengen remote worker nih gitu kan, selain less drama kantor dan yang lainnya. Iya, lebih kayak itu sih, karena pengen di rumah kayak gini loh, ternyata bisa ya gajinya UMR Jakarta ibaratnya, tapi kerjanya cuma 2 jam gitu. Kayak gurih sih itu ternyata ternyata bisa ya dapat dolar nih, kayak kita penghasilannya dolar, pengeluarannya Indo, kan lebih itu ada sisa untuk bisa di saving ya. Luar biasa sekali. Kalau Selin mau pindah tuh karena bisa ngerjain banyak hal gitu dalam satu waktu. Jadi remote bisa, ikut Miss juga bisa, ikut entrepreneur juga bisa, volunteer juga bisa, kenapa enggak gitu. Luar biasa ya. Kalau Irina kan tadi pengennya bisa ngawasin anak ya. Tapi selain itu ada kelebihan gak sih, kayak karena aku remote worker jadi banyak sekali waktu-waktu yang bisa aku manfaatkan gitu? Kalau aku lebih kayak aku pengen dibayar dolar. Itu adalah goal kita semua ya. Mau dolar. Aku mau dolar. Penghasilan dolar, pengeluaran rupiah. Luar biasa sekali itu ya. Itu adalah dreams kita semua tentunya. Dan apa sih challenge selama menjalani remote worker ini? Lebih kayak ini sih, pas udah dapat kliennya ya, challenge-nya. Lebih kayak gini kan, misalkan aku udah nih ngerjain yang dia minta gitu kan, kayak bikin konten atau gimana-gimana. Nah, pasti kan sebelum di post, dia kan klien tuh pasti rewatch dulu dong, ngeliat dulu, review dulu gitu. Nah, pas dia review kayak, oh ini kurang ini nih, kurang ini, jadi kayak nambahin lagi gitu, kayak ya itu kan basic aku tuh di akuntan, terus tahu-tahu jadi SMM, jadi itu kreatif ya. Jadi otak tuh di harus berubah kreatif nih gitu, gimana caranya gitu. Itu kayak lebih. Tapi challenging itu memberatkan cara nggak sih? Enggak atau kayak dong. Wow, ini adalah harus aku jalankan? Iya, enggak dong. Jadi kayak nggak memberatkan. Jadi kayak ilmu baru aja gitu. Jadi kayak harus benar-benar ditekunin aja. Secara aku kan masih basic ya di sini tuh. Jadi kayak harus benar-benar gitu. Baik. Kalau Irina sendiri apa challenge-nya ketika menjalankan remote worker? Kalau aku sih memang awal-awal tuh kayak lebih, setelah jadi full time ya,
pembagian waktu dengan anak tuh ternyata tidak semudah itu ya. Benar sekali ya. Walaupun kita di rumah, tapi kita nggak bisa seenaknya ninggalin kerjaan gitu. Betul. Kan. Terus kebetulan juga memang ini industri baru buat aku, jadi memang full challenge. Apa ininya? Industri sekarang real estate. Real estate. Wow, itu nggak boleh ditinggalin sedikit pun ya. Iya, dan aku selalu dipanggil Irene. Ini memang nggak bisa jauh-jauh dari laptop lah. Iya. Karena kebayang ya buat para ibu ini ya, ketika bekerja di rumah itu memang tidak semudah itu ya. Ada istilah kayaknya lebih baik kerja daripada ngerjain pekerjaan rumah. Iya. Kalau kerjaan pekerjaan rumah nggak ada yang beres-beres ya, tapi ini ketika kerja di rumah, pekerjaan rumah juga harus dijalankan ya. Itu adalah berarti challenge-nya ya. Luar biasa. Selin sendiri gimana? Lebih ke miscommunication ya. Oke, kenapa dan ya? misunderstanding juga karena kan mungkin kita beda bahasa ya. Mother tongue kita Indonesia, mother tongue mereka kan udah English. Jadi kadang-kadang tuh suka salah pengertian. Beda pemahaman. Beda pemahaman juga. Nah, dari situ solusinya sih lebih ke banyak nanya. Jangan, kadang-kadang kita kan suka malu ya buat nanya ya. Tapi itu penting banget buat nanya, buat make sure kalau ini tuh udah bener belum, ini udah bener belum gitu. Jangan sampai kita punya persepsi sendiri ya. Iya. Kalau Syara kan karena orang Indonesia tapi living in Australia ya. Jadi maksudnya komunikasi tidak begitu sulit. Cuman buat Irene sama Selin ini adalah tantangan yang dimana kliennya memang benar-benar orang luar. Mereka maksudnya apa, kita nangkepnya apa, itu kan challenge banget dan ya. juga kita sebagai VA ya, kita harus bisa mengerti klien kita, bukan cuma mengerti pekerjaan ya, tapi karakternya, cara bicara klien gitu. Karena kalau enggak kan kita juga punya ego ya, bisa aja baper. Itu penting sih ya. Wow, ini insight barunya luar biasa nih ya. Dan kalau klien berarti tadi Syara satu ya. Untuk Selin sama Irene sendiri? Kalau aku udah ada 3, cuman sekarang bekerjanya sama satu klien. Satu ya. Pusing ya kalau misalnya kebanyakan ya. Tapi kalau total selama menjadi VA ini udah berapa berarti pegang? Kalau Syara tetap satu berarti ya. Musiknya sekali loh ya. Ada rencana untuk nambah nggak? Ada. Kalau aku sih lebih kayak approach di Indonesia dulu aja. Soalnya banyak kan entrepreneur Indonesia juga yang butuh VA gitu. Nah, ini buat teman-teman yang menonton gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha atau seorang entrepreneur butuh jasa SMM, silakan langsung hubungi Sarah. Ya. Kalau Selin sendiri total berapa? Udah 3 klien. 3 ya. Dan yang dari US, Singapura, sama sekarang dari Jakarta. Dari Jakarta ya. Berarti ini adalah klien pertama orang Indonesia ya. Iya, betul. Entrepreneur juga atau apa? CEO lebih tepatnya. Wow, tuh berarti nggak cuma entrepreneur ya. Kalau misalnya para profesional yang C-suite itu bisa banget ya. Kalau Irene total berapa berarti? Total sampai sekarang 5 ya. Wow, 5 ya. Tapi aku cuma megangnya satu-satu gitu. Oh, bukan yang sekaligus gitu, enggak. Pusing juga ya kalau misalnya. Pusing, satu aja udah pusing. Itu sih yang penting adalah kita bisa memberikan kualitas terbaik kita ya. Karena ini kan apa ya? Jangka panjang. Kalau misalnya kita banyak klien tapi kurang bisa memberikan yang terbaik, nggak bagus untuk referensi berikutnya ya. Betul. Struggle-nya gimana sih untuk mendapatkan klien? Banget ya. Lebih kayak jadinya kayak kalau pas ditolak tuh jadi kayak mundur lagi nih gitu. Terus yaudah deh ayo lagi gitu kan. Terus ditolak lagi kayak gitu kan. Ya udah jadi ya lumayan gitu. Pastilah yang namanya down itu kan manusiawi. Nah, kalian bagaimana caranya untuk mengatasi si down itu? Karena kan kadang suka bete banget nih gitu kan. Aduh bad mood deh, kayaknya nggak ada tenaga gitu. Apa yang membuat kalian kayak gak bisa harus dapat klien? Kalau aku sih lebih kayak ambil positifnya aja. Dari rejection itu kita pasti bisa belajar sesuatu untuk kita memperbaiki diri. Cuma gitu aja, sama rubah mindset. Paling sempat nangis-nangis kan sebelumnya ya. Mindset gitu. Jadi nggak apa-apa rejection is fine. Tapi kan mental kita jadi lebih strong kan. Iya, untuk ke depannya. Jadi lebih, malah buat aku pribadi ya jadinya kita lebih santai saat
discovery calls yang sebelumnya itu bisa sampai stres, sekarang tuh lebih santai aja gitu. Cuma ngobrol doang kok. Oke. Gitu aja. Bener-bener udah let it go aja ya. Kalau Selin sendiri gimana? Ya sama kayak Kak Iren ya, ubah mindset, terus memperbaiki diri juga. Terus jangan sampai kalau ngedown kita kembaliin lagi motivasi awal kita tuh kenapa nih? Kenapa menjadi remote worker ya? Iya, tujuan awalnya apa nih? Jadi buat teman-teman juga kayak remote worker is fine ya, bisa melakukan di mana saja, tapi nggak melulu indah-indah ya. Ada ya namanya juga bittersweet lah ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengatasinya, betul banget. Move on aja sama yang penolakan gitu ya udah gitu. Mungkin awalnya mereka menolak, tapi pas itu jadi ingat ya kayaknya pernah ada yang nawarin deh jasa ini, ngubungin kalian lain kan nggak ada yang tahu ya. Betul. Who knows? Tapi ada yang pernah kayak gitu nggak sih? Belum sih. Belum ya. Mungkin besok kali ya. Iya. Baiklah. Nah, sekarang ini berarti kalian sudah mengalami yang namanya beda dunia. Wow, ngeri banget ya berbeda dunia ya. Maksudnya kan tadinya kan bekerja secara offline ya, ketemu orang, terus udah gitu juga jam kerjanya juga 9 to 5. Sekarang adalah remote worker yang bisa kalian lakukan di mana saja. Perasaan apa yang membedakan itu? Bisa diceritain nggak sih? Dideskripsiin perbedaan dari ketika offline gimana, pas remote worker juga gimana? Oh, kalau misalkan pas remote worker sih jadinya kayak kita lebih banyak punya waktu gitu, kayak ibaratnya kita kerja 2 jam gajinya sama aja kayak kayak kita ke kantor gitu. Lebih kayak itu sih, kayak misalkan bosen di rumah kita bisa ngerjainnya di kafe atau di mana gitu. Kalau misalkan di kantor kan kita stuck di kantor gitu kan. Meja kantor aja gitu. Nggak ada ceritanya, bos ngopi dulu ya, hey. Ini jam berapa? Iya gitu. Sama kalau misalkan kalau remote worker itu kan kita sama klien ini kan kayak ibaratnya partner gitu kan. Jadi kita tuh bisa bener-bener minta kita tuh bisanya kerja di jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Kliennya tuh bisa ngubungin kita dalam kondisi kita cepat respon itu di jam berapa gitu sih. Berarti levelnya adalah setara ya, tidak ada atas bawah ya. Oke, kalau Selin sendiri gimana? Perbedaannya yang jauh tuh dari kalau offline tuh kan kita harus berangkat ke sana ya, dan itu waste time banget menurut aku. Apalagi aku pernah kerja juga di Jakarta. Oh, macam ya, kayak gimana ya? Coba gimana ceritain perbedaannya ketika bekerja on site dan juga sekarang yang remote worker. Kalau bekerja di Jakarta waktu itu benar-benar kayak kita tuh prepare tuh harus 2 jam sebelumnya gitu. Nah, kalau di sini kan kita kayak 10 menit, 15 menit ganti baju, depan laptop. Nah, langsung. Kalau online bedanya itu sih kerasa banget, waktu tuh bisa kita atur lebih dipadet-padetin kalau di online. Itu ya, nggak ada lagi istilah tua di jalan ya. Ini pada pengalamannya luar biasa. Kalau Irina sendiri gimana perbedaannya ketika onsite dan juga remote worker? Sama ya kayak Selin tadi kan, tapi selain itu juga walaupun sama-sama 9 to 5, tapi kalau sekarang jadi remote worker tuh kayak lebih tenang aja gitu. Kenapa tuh tenangnya? Karena anak masih bisa ke kantor. Terus kita nggak perlu kayak harus cantik terus gitu kan. Dulu aku sekretaris soalnya. Oh, itu penampilan dituntut ya. Gitu. Jadi sekarang tuh ya asal nggak ada meeting, dasteran pun jadi. Alis nggak ada pun nggak apa-apa. Itu adalah nikmat para wanita ya. Bisa bekerja di masanya, yang penting walaupun dasteran penghasilan dolar. Luar biasa sekali ya. Oke. Berarti ini satu suara ya. Pekerjaan yang enak adalah remote worker ya. Benefitnya tadi udah dijelasin teman-teman. Kalau Irina, apakah remote worker ini full time dijadikan selamanya atau nanti kayak mungkin ada pengen by project? Kalau aku ya karena single mom ya pengennya stable income ya. Iya. Maunya terus aja sih. Terus aja ya. Tapi ada kemungkinan kayak mungkin ngambil satu klien lagi gitu?
No, aku nggak mau stres. Karena memang load pekerjaannya Ya, cukup aku padat ya. komit sama satu klien aja sih udah cukup buat aku. Yang penting itu tadi kualitas ya. Iya. Jangan sampai kliennya kayaknya kelihatannya banyak keren, taunya Keteteran. Iya. Bukannya work life balance yang ada amburadul ya. Kalau misalnya Selin sendiri gimana? Apakah ini remote worker ini hanya dijadikan side hustle aja? Kalau Selin kan lebih ke side hustle ya. Atau nanti kedepannya kayaknya boleh deh sebagai full time. Mungkin untuk saat ini masih side hustle ya. Nanti untuk kedepannya mungkin bisa jadi full time karena dari pengalaman sebelumnya juga udah sangat menjanjikan kan. Dari fee-nya, dari cara kerjanya juga udah cocok lah sama Selin gitu. Oke, apalagi dengan kegiatan saat ini sangat mumpuni sekali ya. Betul. Yang harus yang fleksibel banget gitu. Ini enak banget. Kalau Syara sendiri gimana? Kalau aku sih kedepannya nanti kalau misalkan udah nikah pasti aku maunya yang kayak Kak Irene. Jadi kayak full time VA gitu. Jadi kayak bisa rumah terkontrol, kerjaan aman. Itu adalah mom and PA ya. Iya. Wow, luar biasa. Itu win-win solution sih untuk para wanita tentunya ya. Dan ini juga sekali lagi buat teman-teman gak cuman untuk wanita, pria pun bisa untuk mengikuti yang namanya side hustle. Karena kan yang namanya seorang bapak rumah tangga itu ya, aduh, apalagi bulan Juli jor-joran ya pengeluaran ya, anak sekolah, kemudian belanja bulanan, pasti kan mikir kayak aduh gaji saya dari kantor cuman sekian gitu kan ya, bingung mau cari tambahan seperti apa. Nah ini bisa juga dijadikan alternatif bagi para pria. Nah jangan lupa untuk follow media sosialnya SGBVA dan ikutin free webinarnya. Siapa tahu kan lumayan ya. Apalagi dengan waktu yang fleksibel tadi kan ya. Oke, ngomong-ngomong tadi kan fee-nya lumayan. Spill to the tea dong. Berapa sih menjadi seorang VA dan remote worker gitu ya? Apalagi tadi Syara bilang UMR Jakarta tapi 2 jam. Iya, aku sekitaran 500 Australian dollar. Oke. Ini berarti emang UMKM Jakarta ya. Tapi 2 jam. 2 jam doang. Siapa yang tidak terbuka hatinya gitu. Luar biasa. Kalau Selin sendiri kira-kira berapa? Cukup lah ya. Cukup lah, hampir 2 digit lah. Wow. Kalau Irene sendiri gimana? Cukup, alhamdulillah sudah mencapai 2 digit. Wow, gede-gede banget ya, 2 digit. Kapan lagi ya karena kan kalau misalnya kita melihat kenyataan di Indonesia terutama gitu ya, ketika kerja kantoran kayaknya tuh untuk mendapatkan 2 digit juga effortnya luar biasa ya. Iya, aku dulu kerja 8 tahun tuh belum nyampe. Aku 12 tahun ya, belum sampai. Oh iya. Iya, aku juga sebelumnya kayak paling bagus itu 7. Wow, kerjanya mati-matian kan, palanya sampai ngebul-ngebul gitu kan. Berarti 12 tahun bekerja onsite baru sekarang mendapatkan 2 digit. Oke, kalau Selin juga sempat kerja kantoran, gimana? Karena waktu itu masih internship. Jadi pasti nggak nutup semuanya. Ya internship kan ya udahlah ya, seadanya, yang penting pengalaman dapat kan ya. Kalau kan ada yang dibayar ada yang enggak kan internship itu ya. Dan kalau remote juga kan kadang-kadang ada yang internship yang paid itu juga kan udah lumayan banget, kita nggak ngeluarin cost buat perjalanan gitu. Ini 2 digit di rumah, wah savingnya banyak banget ini pasti ya. Mudah-mudahan. Luar biasa ini. Kira-kira ada nggak sih tips buat teman-teman yang sedang menonton BBC ini gitu, yang pengen banget jadi seperti kalian? Buat teman-teman nih semuanya yang mau punya penghasilan tambahan tapi bingung nih harus gimana, kayak misalkan nggak tahu basicnya apa, atau misalkan mau jadi affiliate tapi nggak berani ngonten gitu kan, bisa nih daftar di SGBVA buat jadi VA aja gitu. Kita nggak perlu capek-capek ngonten, ibaratnya buat dapatin penghasilan, tapi penghasilannya jalan gitu. Seberapa menjanjikannya sih? Kalau menurut aku menjanjikan banget ya. Soalnya kan VA ini kan peluangnya masih banyak nih, masih luas lah, ibaratnya masih besar. Terus kayak ibaratnya kalau misalkan aku tuh nggak bisa bahasa Inggris misalkan, bisa kok, banyak banget orang-orang Indonesia kayak CEO Indonesia atau entrepreneur Indonesia yang butuh
VA gitu. Nggak terbatas ya, maksudnya semua juga bisa jadi VA gitu. Oke, ngomong-ngomong tadi kan bahasa Inggris gitu ya. Mesti banget gak sih sebagai seorang VA bahasa Inggrisnya kudu yang cus gitu? Yang penting kita sama-sama ngerti aja. Yang penting nyambung aja. Yang penting ada basic English ya. Tapi nggak perlu yang expert banget kali ya. Betul. Alright, kalau untuk Celine sendiri seberapa menjanjikannya sih untuk side hustle ini atau orang yang pengen switch karir gitu? Kalau buat aku sendiri side hustle sangat menjanjikan ya, karena aku aja bisa ngejalanin 1 tahun ini, berarti udah ada step-step yang dari suka dukanya dilewatin gitu. Lebih banyak sukanya atau dukanya? Lebih banyak sukanya. Itu sih yang orang pengen ya, lebih banyak sukanya ya. Kalau misalnya dukanya tuh kayaknya kenes banget ya. Kalau Irina sendiri seberapa menjanjikannya sih untuk remote worker ini? Menjanjikan ya, buat aku sendiri gitu ya. Terus ada karir gap 5 tahun kan. Iya. Terus coba switch karir ke remote worker itu menjanjikan kok. Cuma memang kita setiap orang tuh prosesnya beda-beda ya. Ya itu yang harus kita sabar sama diri sendiri. Karena bukan sendirian aja ya, karena banyak di luar sana teman-teman sebagai wanita terutama ya tadi yang misalnya melahirkan terus ngurus anak, ada gap career ya. Mau balik lagi pasti ada perasaan. Iya bener, takut banget loh. Jadi keraguan sama diri sendiri, kepercayaan sama diri sendiri tuh itu kayak balik lagi ke nol sih. Oke, berarti ada perasaan down dan minder juga ya? Oh iya, apalagi pas ikut kursus, wah buset, keren-keren banget ini semua. Tapi kan balik lagi sama kita motivasi, terus ambisi awal keinginan kita, maksudnya seberapa jauh sih kita pengen nyemplung di journey ini. Yang penting sih berkembang ya. Iya. Nah ini nih ya untuk para wanita yang memiliki kekhawatiran yang dialami sama Irina, karena bukan Irina aja ya, banyak di luar sana tentunya. Last statement dong untuk teman-teman yang sedang menonton BBC ini. Boleh dari Celine dulu? Mungkin statement dari aku, mau belajar. Mau belajar, oke. Dan jangan mau instan. Mungkin Gen Z atau sekarang tuh ngomongnya pengennya instan ya. Nggak ada yang instan, kita butuh proses juga. Jadi kita trust the process, pasti hasilnya juga akan yang terbaik kok. Oke. Irina sendiri? Dari aku, mungkin buat teman-teman gitu ya, mau perempuan, mau laki-laki, tapi kalau aku khususnya buat para perempuan ya, yang lagi berjuang di journey ini, don't stop, don't give up. I know for some of us itu mungkin susah ya, nggak semudah kayak kalau kita lihat, wah gila nih, lagi kursus aja udah dapat klien kok gue belum gitu ya. Gak usah lihat orang lain, fokus sama sendiri aja gitu. Pakai kacamata kuda ya. Betul, fokus sama sendiri aja. Terus usaha, pas lagi cari kerjaan juga jangan berhenti karena rejection. Keep on going. Luar biasa, keren banget loh. Sarah sendiri hampir sama sih ya. Jangan hampir sama, harus punya sendiri. Iya, palingan gini sih buat teman-teman yang kalau misalkan udah ikut course ini nanti atau mungkin kedepannya ikut course ini, jalanin aja prosesnya, jangan minder. Pokoknya mindsetnya tuh dibenerin dulu aja, yang penting positif dulu aja, yakin aja kalau kita tuh punya kliennya masing-masing gitu, pasti dapat klien masing-masing gitu. Karena personanya kan beda-beda ya. Luar biasa, terima kasih banyak loh teman-teman sudah mau berbagi dengan teman-teman yang sedang menonton BBC episode 12 ini ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi, don't give up, terus berusaha, sekali penolakan coba lagi ya. Dan juga ini bisa menjadi peluang mungkin buat teman-teman yang masih ada keraguan ya, switch karir atau enggak, jalanin dulu aja, nikmatin prosesnya, nanti baru deh teman-teman bisa memutuskan, oke, kayaknya aku udah siap untuk switch karir ya. Atau kalau misalnya kayak udah nyaman nih tapi butuh penghasilan tambahan, jadikan side hustle tuh lumayan banget ya. Baiklah buat teman-teman, jangan lupa nih untuk ikuti join free webinar SGBVA yang bisa teman-teman lihat di pin komen ya. Dibuka aja pin komennya, klik linknya. Apa saja sih yang bisa didapatkan teman-teman ketika mengikuti free webinar, yang jelas nantinya akan dijelaskan segala benefit menjadi VA ya, atau virtual assistant, dan juga akan mendapatkan free ebook FAQ ya mengenai VA, dan juga eksklusif community for VA on Telegram. Wow, luar biasa banget ya. Dan buat teman-teman nih, jangan lupa untuk komen di kolom komentar kira-kira
pembahasan apa lagi sih yang ingin dibahas di BBC untuk episode berikutnya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. I'll see you in the next episode. See you and bye-bye.